Kok bubur kacang ijo pakai SKM susu kental manis? Baru dengar, aku mah bikin pakai santan dan gula Jawa, garam, udah itu aja. Waduh. Oke, teman-teman, yang pertama, setiap orang bikin yang namanya bubur kacang hijau beda-beda. Kebetulan di dekat rumah saya itu banyak burjo-burjonan. Di Jogja itu banyak burjo-burjoan yang memang real jual bubur kacang hijau dikasih santan sama dikasih SKM. SKM-nya tapi yang putih ya, bukan yang coklat ya, karena rasanya jadi aneh dan jadi berantakan. Di tempat saya begitu. Saya nggak tahu di tempat kakak seperti apa. Cuman saya mau ngebahas nih teman-teman nih. Teman-teman yang kena batu empedu, saya mau nanya nih, santan musuh kita nggak? Jelas. Itu ada tuh kertas di situ tuh, di atas itu ya teman-teman ya. Di atas itu, di atas itu ada kertas, itu panduan-panduan saya makan, dan santan harus dihindari. Justru saya kena batu empedu gara-gara santan. Saya dulu suka makan nasi Padang itu kan banyak santannya. Hati-hati. Jadi bukan masalah kacang hijau. Kacang hijau tuh nggak masalah teman-teman semuanya. Cuma kalau kacang hijau dikasih gula, ya kan, dikasih, kalau garam saya nggak tahu ya. Yang jelas gula Jawa, gula pasir, gula apapun itu bisa membuat gula darah tinggi. Apalagi kalau anda gula darahnya tinggi kayak saya ya, itu bahaya sekali dan akhirnya nanti mempengaruhi si kinerja si kantong empedu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, sekali lagi teman-teman ya, Anda mau makan kacang hijau tuh nggak jadi masalah pakai kalau cuma direbus doang. Itu malah bagus teman-teman semuanya. Cuman yang tadi saya bilang, kondimennya, pelengkapnya, apalagi kalau dikasih santan, waduh. Coba Anda yang udah kena penyakit batu empedu, makan nih yang resepnya kakaknya ini nih, ya bubur kacang hijau yang tanpa SKM nih, dikasih santan, dikasih gula Jawa. Coba aja Anda terus-terusan kayak gitu. Kalau nggak, Anda langsung assalamualaikum waalaikumsalam. Karena saya pribadi dulu gitu ya teman-teman semuanya. Penyebabnya karena salah satunya adalah santan, akhirnya kolesterol saya juga jadi tinggi dan akhirnya saya terkena batu empedu. Dan saya juga terkena batu empedu gara-gara apa? Gara-gara gula saya 400 teman-teman. Kolesterol saya 350, gula saya 400. Terus karena saya nggak bisa ngontrol gula berlebih di dalam tubuh saya. Ya lagi-lagi teman-teman semuanya, ini saya nggak tahu dengan Anda. Apakah orang akan beda-beda? Beda-beda. Ada kok yang kena batu empedu tapi dia nggak kena gula darah tinggi. Ada kok yang kena batu empedu tapi nggak terkena kolesterol tinggi juga ada. Kan salah satu penyebabnya itu aja. Penyebab lainnya saya nggak tahu karena saya bukan dokter. Saya cuma pasien yang kena batu empedu dan sudah disuruh operasi, dan alhamdulillah saya sembuh tanpa operasi. Batu empedu saya benar-benar habis dari multiple 5 jumlahnya. Ada hampir penuh tuh si kantong empedu saya. Anda bisa chatting sama saya di WA, saya akan tunjukin ya, itu ada rekam medisnya dan saya sembuh tanpa operasi. Nah, kalau saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman bisa sembuh. Begitu ya, buat Kak Putri Gandhi, saya sudah jawab ya masalah. Jadi kita nggak usah memperdebatkan nih si bubur kacang hijaunya, mau pakai apapun. Yang jelas bubur kacang hijau tuh nggak bahaya, yang bahaya adalah pelengkapnya.